Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba melanjutkan aplikasi Resume Builder kita. Di sini kita akan coba buat untuk form yang lainnya dari aplikasi kita, yaitu untuk form experience, education, project, dan juga skill yang akan kita buat di sini. Nah, pertama kita atur dulu untuk bagian experience ya, kita buat formnya. Yang mana formnya itu dia berupa array dari state yang kita buat. Jadi sini dari state education, experience, dan juga skill itu berupa array. Yang mana di sini kita harus buat juga dia berupa array untuk datanya dari experience, project, dan juga skill. Nah, ini kita cek dulu untuk kolom-kolom dari experience itu apa-apa saja. Kita buka di bagian model resume. Nah, untuk inputan-inputannya nanti yaitu inputan company, position, start date, end date, is current, dan juga description. Nah, ini kita bisa copy. Kemudian kita akan buat komponen untuk experience formnya. Kita atur dulu yang bagian experience-nya ini. Nah, ini kita bisa buka di bagian komponen. Kita buat file experience form.jsx. Kita buat lifca. Kemudian di sini kita tinggal paste state yang akan kita buat. Ini untuk inputan-inputannya apa-apa saja. Kita bisa komen. Kemudian di dalam return-nya nanti kita atur. Nah, di sini karena dia berupa array berarti bisa lebih dari satu experience yang kita masukkan. Kita bisa buat di sini const add experience. Kita buat fungsi untuk menambah experience di dalam array-nya. Atau pembuatan form untuk experience-nya. New experience. Sama dengan berupa objek, yang mana objek barunya berdasarkan apa yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa uncomment. Nah, ini kita bisa hapus sekarang. Nah, kemudian kita masukkan untuk default nilainya, yang mana company-nya kita buat array string kosong. Ini string kosong. Yang ini juga sama, string kosong. End date-nya berupa string kosong juga. Is current-nya kita buat jadi false. Kemudian untuk description-nya kita buat juga dia berupa string kosong. Nah, ini untuk pembuatan inputannya untuk penambahan experience. Nah, kemudian di sini kita masukkan props, inputannya berupa data, dan onChange untuk pengubahan nilainya. Nah, di sini untuk ubah nilainya kita masukkan ke dalam sebuah array. Di sini dalam kurung array, kita masukkan data sebelumnya dan kita gabung dengan data yang baru. New experience. Nah, kemudian di bagian bawah kita buat untuk remove experience-nya. Di sini remove experience. Sama dengan yang akan kita hapus berdasarkan index. Kemudian const updated. Nah, untuk update-nya kita lakukan filter datanya. Sini filter. Kita cukup ambil indeksnya saja. Kemudian kita hapus berdasarkan indeksnya. Di mana i sama dengan tidak sama dengan indeks kita. Maka dia bakal ngehapus nilainya di dalam filternya. Kemudian onChange. Ubah nilainya berdasarkan data yang sudah kita update. Nah, kemudian untuk update nilainya, di sini const update change experience. Yang mana di sini kita ambil berdasarkan indeksnya, kemudian fill-nya dan value-nya. Untuk perubahan nilai kita buat const updated sama dengan berupa array dari data kita yang sekarang, kemudian updated berdasarkan experience index keberapa, kemudian tinggal update, ambil data yang sudah terupdate berdasarkan indeksnya, kemudian kita gabung dengan field yang baru.
field dan value yang baru. Nah, selanjutnya kita tinggal set on change berupa updated. Oke, kemudian di letternya kita tinggal atur untuk tampilannya. Nah, untuk tampilannya di sini kita buat div terlebih dahulu. Div-nya di sini kita kasih space, class name, space, Y6. Kemudian di dalam, nah ini kita buat text info, and button add. Oke. Nah, pertama untuk text infonya kita bisa ambil saja dari personal info yang sudah kita buat. Kita copy dari sini ke sini, copy, dan kita coba masukkannya ke dalam sebuah div. Sini div, class name, flex, item center, justify between. Kemudian buat div lagi, kita paste, kemudian ganti nilainya di sini untuk experience. Nah, kemudian di sini add your job experience. Kemudian di bawah dari div-nya kita buat untuk buttonnya. Di sini button dengan tipe button biasa. Kemudian dia akan jalankan fungsi pada saat tombolnya diklik. Dia akan jalankan fungsi yaitu add experience, yaitu menambah experience-nya atau inputan experience-nya. Kemudian class name, flex, item center, P2, gap 2, kemudian text SM, BK, screen 300 atau mungkin 100, kemudian text screen 700, rounded LG, over, BG, green 300, transition color. Oke, ini untuk styling buttonnya. Kemudian buttonnya kita akan buat icon plus dengan size 4. Dan di bawahnya yaitu add experience. Oke, kemudian di bawah kita tinggal buat looping. Kalau experience-nya ada, berarti setelah div yang ada di sini, kita buat looping data titik length ETH. Jika experience-nya tidak ada atau indeksnya 0, maka di sini kita tampilkan untuk data kosong. Nah, kalau datanya kosong, di sini kita buat div class name, text center, kemudian PY8, text gray 500. Nah, di div-nya kita buat icon briefcase business dengan class name W12 height 12 MX auto, kemudian MB3 text gray 300. Nah, di sini kita buat teksnya. Sini elemen P, no work, experience, added yet. Nah, kemudian di bawahnya klik add experience.
Kemudian di sini kalau datanya kosong, selain itu jika datanya ada, berarti kita coba tampilkan berupa inputan formnya. Nah, di sini div dengan class name kita kasih jarak space y4. Nah, kemudian di dalamnya kita tinggal looping berupa datanya. Sini data map dalam kurung experience. Kemudian koma, di sini kita ambil indeksnya untuk fitur update dan delete-nya nanti. Kemudian di sini div lagi dengan class name P4, kemudian border gray 300 rounded LG space Y4 atau 3. Nah, kemudian di dalam div-nya kita buat berupa key supaya dia unik berdasarkan indeks. Nah, kemudian di dalam div-nya ini kita akan buat untuk inputannya. Sini kita buat div dulu, class name flex justify between, kemudian item center. Kemudian di bagian bawah H4 di sini untuk experience. Berdasarkan experience keberapa, kita tampilkan berdasarkan indeks plus 1. Kemudian kita tinggal buat button. Di sini on click. Nah, ini untuk on click remove-nya. Sini kita akan remove experience-nya berdasarkan nilai dari indeksnya. Kemudian tab dari buttonnya yaitu cuman button biasa. Dan class name di sini text red 500. Kemudian hover text red 700 transition color. Kemudian di sini itu untuk icon trust 2 untuk iconnya. Dengan class name size-nya 4. Ini untuk button, yaitu untuk button remove-nya. Nah, kemudian bagian bawah setelah div, di sini kita akan buat untuk input field-nya. Sini input field. Yang mana kita buat dulu untuk space-nya. Sini class name create md create calls 2. Kemudian gap 3. Nah, di sini untuk input field-nya pertama kita buat input. Nah, inputan pertama yang kita buat yaitu untuk inputan company yang ini. Nah, di sini input tipe text dengan placeholder company name class name ix3 py2 text sm border rounded lg, kemudian border gray 500. Nah, kemudian di sini kita masukkan value dan juga on change-nya. Sini pertama untuk value-nya. Nah, untuk value-nya sendiri itu berdasarkan experience yang kita looping titik company. Tapi kalau tidak ada kita buat berupa string kosong. Nah, kemudian untuk on change setiap ada perubahannya kita jalankan event, kemudian update experience berdasarkan indeksnya, kemudian field-nya yaitu field company. Kemudian value-nya itu berdasarkan target value. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal buat untuk inputan-inputan lain seperti position, start date, dan juga end date. Berarti di sini kita atur lagi, kita bisa copy dari sini ke sini. Nah, kemudian untuk inputan kedua yaitu position. Di sini experience position dan di on change-nya position.
Dan kita buat lagi untuk start date dan juga end date-nya. Start date, sini start date, dan untuk tab-nya itu month. Nah, di sini juga kita ganti ke start date. Nah, selanjutnya yaitu untuk end date. End date. Sini end date. Dan di sini end date. Dan kalau di sini is current date-nya itu bernilai true, maka kita disable. Di sini jika experience date is current-nya bernilai true, dia bakal ke disable. Berarti dia masih bekerja di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita buat label untuk is current-nya. Di sini label. Kemudian di label kita tinggal atur class name, flex items center, items center, kemudian gap 2. Ini untuk input tipe checkbox. Kemudian dia tercek kalau experience is current-nya itu bernilai true. Nah, selain itu dia bakal bernilai false. Dan untuk mengubah nilainya, kita tinggal gunakan onChange berdasarkan event mana. Di sini update change experience berdasarkan index, kemudian is current untuk nilainya. Kemudian untuk value-nya target checked. Kalau dia tercek berarti kita buat dia true. Selain itu dia bernilai false. Oke. Dan kita tinggal atur untuk class name-nya. Rounded. Border gray 300, text blue 600, kemudian fokus green blue 500, dan di bawah kita masukkan spam untuk nilainya. Currently working dengan class name text small, text gray 700. Selanjutnya yaitu untuk teks areanya yang kita simpan di bawah. Berarti di bawah sini kita buat div. Kita buat dulu div dengan class name space y2 kemudian mt2. Nah, di sini untuk teks areanya kita bisa copy saja dari summary kita yang kemarin. Sini summary form. Kita sudah buat teks area, kita bisa copy saja ke sini. Kemudian kita tinggal ganti nilainya. Nah, filenya di sini berdasarkan experience titik description. Nah, sesuai yang ada di atas ada inputan untuk description juga. Nah, berarti sini kita buat experience description, tapi kalau tidak ada dia bakal berupa string kosong. Kemudian untuk update nilainya kita bisa copy onChange-nya. Kita ganti ke sini. Berdasarkan index, kemudian di sini yaitu description target value. Kemudian sudah aman. Kita coba akses dulu ya experience kita ke sini. Berarti di sini kita tinggal panggil experience form. Kemudian tinggal lempar datanya ambil dari resume, data titik experience. Kemudian onChange-nya. Ini ambil dari data, panah. Kita set resume data.
berdasarkan data sebelumnya. Ref digabung dengan data yang sekarang. Sini kita bisa buat objek titik ref data sebelumnya gabung dengan experience yang sekarang. Di sini experience titik 2 resume data titik experience. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba cek dulu tampilannya. Kita reload dulu, kita next. Di sini kita coba inspect console. Kita klik. Nah, ini tombolnya belum jalan karena kayaknya kita belum masukkan on click-nya di dalam tombolnya. Dan tampilannya masih lumayan berbeda, harusnya ini mengarah ke kanan. Kita cek dulu. Masuk ke experience form, kita cek yang bagian tombol add-nya. Berarti tombol yang ini kayaknya kita coba masukkan ke bagian, nah ini salah, justify between. Cek lagi. Oke, posisinya sudah aman di bagian kanan sini. Nah, cuman bagian add experience-nya ini belum jalan. Oke, jadi di sini yang perlu kita ubah bagian set resume datanya. Ternyata salah, harusnya di sini bukan resume data titik experience tapi berdasarkan data yang kita on change. Nah, kemudian di dalam experience form-nya, di bagian remove-nya, sini kita bisa scroll ke atas. Nah, ini kita harus buat berupa fungsi kayak gini, karena dia menerima parameter indeksnya. Dan kalau kita coba testing, sini kita reload, kita masuk ke bagian experience, add experience, tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini kita atur posisi currently work sama text area-nya. Masuk ke dalam codingan. Nah, berarti di sini label yang ini, yang checkbox, kita minimize dulu. Sama text area, kita minimize, kita block. Kemudian cut, masuk di bawah dari div-nya yang ini. Kita cek tampilannya, nah maka seperti nantinya. Nah, ini kita bisa masukkan inputannya nanti di sini. Nah, di sini kayaknya ada yang salah di dalam update saya. Nah, ini tipe updated harusnya. Kita cek, bisa ambil untuk nilai-nilainya nanti. Nah, ini kalau kita klik yang ini dan kita klik currently work, di sini bakal terdisable atau tidak bisa diklik lagi. Nah, kemudian di sini untuk bagian deskripsinya. Nah, ini inputannya sudah aman, kita bisa tambahkan lagi satu experience dan kita bisa hapus experience-nya. Nah, selanjutnya kita atur untuk bagian education sekarang. Nah, untuk education hampir sama kayak experience, yaitu dia berupa array. Kita masuk dulu ke dalam codingan. Nah, di sini kita bisa buat komponen baru, yaitu untuk education. Education form.jsx. Kita buat komponen lifca. Nah, kemudian di sini kita bisa copy dari sini sampai ke sini di dalam education form. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cek untuk inputan dari education apa-apa saja. Sini education. Nah, ini untuk inputan-inputannya. Kita masuk lagi ke dalam education form. Kita paste ke sini inputan-inputannya, kemudian di sini yang string kita buat jadi string kosong sebagai nilai default-nya. Ini juga yang ini, dan GPA-nya. Dan di sini kita ganti, jangan add experience tapi add education. Nah, ini new education. Kita ganti new education. Sini kita ubah juga ke new education. Dan di sini remove education. Kemudian ini untuk ngefilter, ini untuk update nilainya. Update change education. Kemudian kita tinggal atur untuk bagian return-nya, untuk tampilan dari inputannya. Nah, sini kita bisa copy lagi dari div sini sampai sini, masuk ke education form.
ke sini. Kemudian kita scroll ke bagian atas. Ini kita ganti ke education. At your education. Kemudian di sini dia akan jalankan fungsi at education. Di sini at education. Kemudian untuk ikonnya, di sini mungkin school 2. Kemudian no education added. Add education. Dan yang di map atau yang di looping di sini education. Nah, selanjutnya di sini education pertama. Untuk jenjang pendidikannya di sini remove education. Kemudian, nah, untuk inputannya sendiri kita atur. Inputan pertama yaitu untuk institution name. Sini kita atur, berarti bagian sini education titik institution name. Institution name. On change-nya di sini kita ganti update change education ke institution name untuk nama file-nya. Nah, kemudian yang di bawah kita buat untuk bagian degree. Berarti di bagian yang position kita ganti ke degree. Di sini enter. Enter. Degree. Degree. Nah, di sini education titik degree. Sini degree dan di sini update change education. Dan untuk inputan checkboxnya kayaknya kita hapus juga. Sama text area. Dari sini ke sini. Hapus. Nah, selanjutnya inputan yang perlu kita buat yaitu field of study. Berarti di sini kita buat field of study. Kita copy, paste, text, enter your field of study. Sini kita ganti inputannya education field of study, kemudian update change education field of study. Sini field of study. Nah, selanjutnya inputan untuk end date sama start date-nya. Nah, ini menggunakan month. Nah, placeholder-nya tidak ada. Sini start month, start date. Nah, di sini end date. Nah, kemudian di bagian updated-nya juga kita ganti. Kemudian GPA kita buat. Berarti di bagian sini aja setelah field of study. Sini GPA. GPA. Kemudian di sini GPA. Nah, jadi ini untuk nilai akhirnya atau total nilai. Dan ini sebelum kita cek, kita atur dulu tampilannya, kita buat jadi satu kolom saja. Kita hapus MD-nya. Kemudian kita tinggal daftarkan di dalam resume builder view-nya. Nah, di sini kita tinggal jalankan education form. Kayaknya di sini kita perlu atur untuk props-nya. Nah, props yang diambil yaitu data sama on change. Nah, berarti di sini kita bisa copy dari yang ada di atas ke sini. Education. Kemudian di sini education. Oke, kita cek tampilannya. Next. 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 Oke, ada error. Kita cek dulu di inspect errornya apa. Console. Kita next, next, next.
Oke, di sini icon plusnya tidak ditemukan. Kita harus import juga untuk icon-iconnya. Ini icon plus, import. Kemudian school tadi sudah terimport. Trash, import. Oke, kayaknya sudah. Kita cek lagi. Sini next. 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 Add. Nah, educationnya jalan. Nah, berarti di sini sudah ada ya GPA. Di sini inputannya belum teratur. Masih ada yang double field of study-nya. Kita cek dulu. Nah, di sini kita hapus placeholder dan inputannya berupa bulan. Oke, jadi start date ini end date. Kita cek inputannya jalan semua, aman. Ini juga sudah aman. Oke, di sini untuk inputan educationnya sudah aman untuk semua fiturnya, kayak remove-nya juga sudah aman. Nah, selanjutnya kita atur untuk project. Nah, untuk project sama. Untuk bagian education kita tinggal atur bagian nilai-nilainya, event, dan juga new project-nya. Nah, di sini kita akan buat komponen dengan nama project form.jsx rafca. Nah, di sini mungkin hampir sama ya dengan yang ada di education dan juga experience karena nilainya berupa array juga. Jadi mungkin di sini saya akan coba percepat untuk bagian project-nya. Oke, di sini untuk project-nya sudah saya buat. Jadi untuk di project sendiri itu ada 3 inputan, yaitu untuk inputan name, type, dan juga description. Nah, ini juga saya sudah buat untuk add project-nya dan juga untuk remove dari project-nya. Nah, ini remove-nya belum jalan, kayaknya ada yang salah di dalam fungsinya. Yang ini, sini remove project. Oke, sudah aman. Nah, terakhir kita tinggal atur untuk bagian skill-nya di sini. Nah, kita masuk ke dalam codingan, kita buat form untuk skill-nya sekarang. Nah, di sini di dalam komponen kita buat file dengan nama skill form.jsx. Kita buat komponennya rafca. Nah, kemudian dalam formnya ini agak berbeda karena dia cuma berupa array biasa, bukan berupa array of object kayak yang ada di education, experience, dan juga project. Nah, kalau di skillnya itu cuman berupa array dengan tipe data string, bukan array of object. Jadi sini kita harus buat secara berbeda juga untuk inputan skill formnya. Nah, untuk skill formnya di sini pertama kita buat dulu untuk fungsi-fungsinya. Nah, di sini props yang akan dia terima yaitu untuk data sama on change untuk pengubahan nilai. Kemudian kita buat state untuk new skill baru, set new skill dari use state berupa string kosong. Nah, kemudian tinggal buat fungsinya ini untuk add skill baru. Untuk add skill-nya kita buat kondisi jika new skill-nya new skill titik trim. Nah, trim ini itu untuk menghapus web space di bagian kiri dan kanannya. Jadi nanti pada saat kita masukkan nilainya, di kiri dan kanannya itu tidak ada white space-nya lagi atau space berlebihan. Nah, ini kita gunakan includes. Dan di sini kita gunakan include supaya tidak ada skill yang sama yang kita inputkan. Kita gunakan trim juga. Nah, kemudian di sini maka kita buat on change. Kita buat berupa array.
Kita ambil data yang sekarang dan kita gabung dengan new data atau new skill yang kita masukkan. New skill, titik trim. Nah, kemudian set skillnya kita buat kosong kembali. Set new skill, kita buat kosong kembali. Nah, kemudian untuk remove skillnya, di sini kita buat const remove skill. Nah, di sini diambil parameternya berdasarkan indeks kita nanti. Kemudian on change, data titik filter, dalam kurung. Kemudian di sini yang kita perlu ambil bukan nilainya tapi indeksnya saja. Indeks tidak sama dari indeks data dari parameternya. Nah, ini kayaknya kita jangan kasih indeks tapi i saja namanya. Kemudian untuk handle key-nya, di sini const handle key press. Event panah if. Jadi untuk menambah skillnya kita gunakan key yaitu enter. Sini enter, jadi pada saat kita klik enter dia akan menambah skillnya. Kemudian i prevent default. Dan tinggal jalankan add skill, menambah skillnya. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk tampilannya sekarang. Nah, di sini untuk tampilannya div class name space y4. Kemudian div. Di sini kita buat dulu untuk bagian headernya. Kita bisa copy dari bagian komponen summary kita kemarin. Nah, ini kita copy untuk bagian headernya ke sini. Ini untuk skill. Add your skill. Kemudian setelah div-nya, kita buat div baru dengan class name flex gap 2 gap 2. Kemudian tinggal buat input tipe text dengan placeholder. Enter your skill. Example JavaScript or public speaking. Untuk placeholdernya, kemudian kita buat untuk class name-nya. Sini class name flex 1 flex 1 px3 py2 text sm. Nah, kemudian di bagian bawah kita tinggal ubah untuk nilainya. Di sini on change event panah new skill i titik target titik value. Nah, kemudian untuk value-nya ini ambil dari new skill state kita dan kita buat on key down. Pada saat enternya diklik, dia bakal jalankan handle key press. Nah, kemudian tinggal buat button dengan class name flex item center gap 2 px4 py2 kemudian text sm bg green 600 text white rounded lg cover bg blue 700 transition color disable opacity 50 kemudian disable cursor
not allow. Nah, kemudian buttonnya di sini dia berupa icon plus, class name, size 4, dengan namanya yaitu add. Dan kalau sudah ada datanya, kita tinggal buat looping data length. Jadi jika datanya lebih daripada 0, maka di sini kita coba tampilkan datanya berupa div dengan class name flex wrap, kemudian gap 2, kemudian tinggal jalankan untuk data mapnya di looping berdasarkan skill dan index panah spam dengan key yaitu index dengan class name flex items center gap 1 px3 py 1 pgap green 100, kemudian text green 800, rounded full text sm. Oke, ini kita rapikan dulu. Kemudian ini untuk bagian spam, kita coba tampilkan skillnya di sini. Sini skill. Dan di dalam skillnya. Nah, kemudian dalam spamnya kita buat untuk buttonnya sekarang, yaitu button untuk remove-nya. Sini button on click remove skill dalam kurung berdasarkan indeks. Sini kita jalankan berupa fungsi dan kita atur untuk class name-nya. Class name-nya di sini ml1, kemudian hover bg green 200, rounded full p 0,5, transition color. Dengan type dari buttonnya yaitu cuman button biasa, type button. Oke, ini kita rapikan dulu. Dan di dalam buttonnya kita tampilkan berupa button silang. Sini X, class name W3, H3. Nah, yang on clicknya ini kita coba pindahkan saja di sini. Nah, kemudian, nah ini kalau datanya ada, tapi kalau datanya tidak ada, nah dia bakal tampilkan di sini berupa P no skill added yet. Oke, setelah itu kita coba daftarkan di resume builder-nya, yaitu fungsi dari skillnya sekarang. Berarti di sini kita hapus, kemudian tinggal jalankan skill form dan kita tinggal copy ke sini. Nah, di sini resume titik skill, kemudian di sini skill. Oke, kita coba testing. Nah, tampilnya seperti ini. Kita masukkan di sini contohnya JavaScript. Nah, ini belum masuk untuk inputannya, belum bisa terklik. Kita coba cek dulu di dalam codingan. Kita atur tampilannya. Kayaknya di sini untuk bagian div-nya kita masukkan ke bagian button. Oke, kita cek dulu. Nah, jadi seperti ini, no skill added yet. Nah, kemudian kita cek untuk tambah nilainya, kayaknya ada error di bagian inputan kita. Oke, di sini, nah di sini harusnya bukan new skill tapi set new skill.
Nah, kemudian di buttonnya kayaknya kita buat juga untuk on click. Kalau dia diklik, dia akan jalankan fitur add skill-nya. Dan dia di disable kalau belum ada skill. New skill dot trim. Oke, di sini ternyata yang ini yang bermasalah handle-nya. Harusnya di sini sama dengannya 3 untuk perbandingan nilai. Ini kita coba testing lagi, masuk ke dalam web browser. Nah, kita masukkan contohnya sini JavaScript. Add. Nah, masuk JavaScript, kemudian CSS, enter, masuk, dan kita bisa hapus atau remove. Nah, di sini bakal kalau kosong, no skill added. Nah, di sini untuk semua inputannya sudah aman dari inputan project, education, experience, summary, dan juga personal info. Di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan add datanya dan juga untuk menampilkan real time dari preview resumenya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.